Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, masyaallah muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang ke-14, yaitu meminum khamar walaupun tidak sampai memabukkan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-15, yaitu kata beliau, al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujbu wati, yaitu sombong. Al-kibr ini sombong, ya. Kemudian al-fakhr membangga-banggakan diri, wal khuyala yakni sikap angkuh, wal ujub tertipu dengan diri sendiri atau besar kepala, wati ini merasa mulia. Ya. Jadi al-kibr ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu ya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Adapun fakhr, dia membangga-banggakan diri, suka membangga-banggakan diri. Al-khuyala, ya, dia memiliki sikap angkuh. Adapun ujub, ya, ujub ini dia tertipu dengan dirinya sendiri, merasa besar kepala. Bahasa kitanya besar kepala. Adapun ati, yakni dia merasa dirinya adalah orang yang mulia. Ya, merasa dirinya sebagai orang yang mulia. Nah, ini semua akarnya sama. Ini sikap sombong, sikap merasa lebih hebat daripada orang lain. Ya, nah ini termasuk dosa besar, Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar dzarrah, ya, sebesar semut yang paling kecil, ya, berupa kesombongan. Ya, jadi dia tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa yang namanya dosa besar, yang namanya kesombongan ini termasuk dosa besar. Naudzubillah. Ya, banyak orang yang tidak menyadari ya bahwa kesombongan ini merupakan dosa besar. Dan juga dosa besar ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia memiliki akibat yang demikian buruk. Apabila seseorang di dalam hatinya terdapat kesombongan, maka akan dengan mudah dia menolak kebenaran, tidak mau mendengar nasihat, merasa dirinya benar, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, sehingga ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran kepada dirinya, maka dia akan dengan mudah menolaknya. Ini bahayanya sikap sombong. Ya, ini bahayanya sikap sombong. Sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala terkadang
membalas sikap sombong itu secara otomatis. Dalam artian dengan cepat, tanpa harus menunggu balasan di akhirat nanti. Ketika di dunia pun dia sudah mendapatkan balasan dari kesombongannya. Tentu kita pernah mendengar kisah Qorun. Kisah Qorun, orang yang sangat sombong, ya, memiliki perbendaharaan harta yang demikian banyak, namun kemudian dia menganggap bahwa itu semua berasal dari hasil kerja kerasnya. Tidak mengakui bahwa itu semua merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Qorun? Allah benamkan dia ke dalam tanah beserta harta-hartanya. Oleh karena itulah ada istilahnya harta karun. Nah, ini dari kata Qorun, harta Qorun. Itu orang yang sombong karena hartanya kemudian dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Demikian juga Fir'aun yang sombong, ya, yang mengaku dirinya sebagai Rabb, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala segerakan azabnya. Allah berikan azab, ya, dia ditenggelamkan ya ke dalam lautan ketika dia mengejar Musa alaihissalam. Oleh karena itu hendaknya kita waspada dari kesombongan. Hendaknya kita waspada dari kesombongan. Karena ini menurut para ulama termasuk dosa besar. Dan apa juga yang menyebabkan iblis laknatullah alaih dikeluarkan dari surga? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kesombongan. Ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, tidak mau. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Ya, khalaqtahu min tin. Ya, engkau menciptakannya itu dari tanah, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Kenapa kemudian aku kok disuruh bersujud kepada Adam alaihissalam? Oleh karena itu, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hendaknya seseorang merasa waspada. Ya, jangan sampai kemudian dia bersikap sombong. Ya. Oleh karena itulah di sini beliau ingin ingatkan kita, hati-hati. Ya, ini banyak terjadi pada manusia, bersikap sombong, merendahkan manusia, menganggap dirinya tinggi, maka ini akan menyeret dia pada sekian banyak kejelekan. Baik. Kemudian di sini Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan beberapa ayat yang berkenaan dengan sifat sombong. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Ghafir ayat yang ke-27, ya. Surat Ghafir atau surat Mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu ya biyaumil hisab." Ya, dan berkata Musa alaihissalam, sesungguhnya aku berlindung ya kepada Rabbmu dan Rabb kalian dari semua orang yang sombong dan tidak beriman kepada hari penghitungan. Ini yaumul hisab atau hari penghitungan. Nah, ini menunjukkan bahwa sombong merupakan sikapnya Fir'aun. Ya, ayat ini bercerita tentang Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang sombong. Yang dimaksud adalah Fir'aun. Jadi sombong itu merupakan karakternya Fir'aun. Jangan kita tiru. Ya, Fir'aun seorang gembong kekufuran, seorang gembong kekafiran, ya, yang dengan lapang dada, ya, dengan senang hati dia mengucapkan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabbmu yang paling tinggi. Maka jangan ditiru. Ya, orang-orang yang sombong pada hakikatnya dia sedang meniru karakternya Fir'aun. Kemudian waqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai ya orang-orang yang sombong. Artinya Allah membenci orang-orang yang sombong. Maka apabila kita tidak ingin agar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjauhi sikap sombong. Dan sebaliknya kalau kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka hendaknya kita menghiasi diri kita dengan ketawadhuan, dengan sikap rendah hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita.
Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang sombong, maka konsekuensinya atau kebalikannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang bersikap tawadhu atau rendah hati. Ya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ya, menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang tawadhu. Allah membenci orang-orang yang sombong dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki ketawadhuan. Baik. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat ke-56, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'iz billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berdebat di dalam ayat-ayat Allah tanpa adanya hujjah yang datang kepada mereka, in fi sudurihim illa kibr. Tidak ada di dalam dada-dada mereka kecuali hanya kesombongan. Mahum bibalighi, dan mereka tidak akan mencapai ketinggian tersebut. Ya, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang orang-orang yang memperdebatkan kebenaran ayat-ayat Allah. Orang-orang yang sombong, yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah. Mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah yang sampai kepada mereka. Ya. Kemudian mereka tidak menerima kebenaran tersebut. Kenapa? Karena kesombongan. Tidaklah yang menghalangi seseorang dari kebenaran itu melainkan kesombongan. Kadang hujjah atau bukti kebenaran ayat-ayat Allah itu sudah demikian jelas. Tapi mengapa mereka tidak beriman, tidak mau beriman? Tidak lain dan tidak bukan karena faktor apa? Kesombongan. Ya, karena faktor kesombongan. Maka ketinggian kedudukan yang mereka inginkan justru tidak akan mereka dapatkan. Mahum bibalighi, kata Allah. Mereka tidak akan mencapai ketinggian yang mereka inginkan. Kenapa? Karena ketinggian yang hakiki itu adalah ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketinggian yang hakiki, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu bukan apa yang dilihat oleh mata-mata manusia. Tapi ketinggian yang hakiki adalah ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ketinggian derajat, cari apa yang diridhoi oleh Allah. Karena pada hakikatnya ketinggian itu adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anggapan Allah terhadap diri kita, bukan anggapan manusia. Nah, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, menolak kebenaran, selama-lamanya mereka tidak akan mencapai ketinggian derajat. Ya, walaupun mereka sangat menginginkan untuk mendapatkan ketinggian tersebut, tapi selama-lamanya mereka tidak akan mendapatkannya. Mahum bibalighi. Mereka tidak akan mendapatkan ketinggian tersebut. Ya, jadi justru Allah balas orang-orang yang sombong, tapi dia menginginkan untuk mendapatkan ketinggian dengan kesombongannya, justru Allah balas. Dengan apa? Dengan dia tidak mendapatkan ketinggian sama sekali. Al-jaza min jinsil amal. Maksud dia dengan menolak ayat-ayat Allah akan terangkat derajatnya. Tapi justru Allah akan mendamkan dia dalam kerendahan dan kehinaan. Na'udzubillah. Kemudian mulai beliau membawakan hadis yang berkenaan dengan larangan sikap sombong. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafallahu bihi ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ada seseorang yang dia berbangga-bangga dengan pakaian kebesarannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala jerumuskan dia ke dalam tanah, lalu dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Di sini Nabi SAW menyampaikan kepada kita hukuman bagi orang yang sombong. Dia memakai baju kebesaran di hadapan manusia agar dianggap tinggi di hadapan manusia.
tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman yang demikian berat kepadanya. Allah jerumuskan dia ke dalam tanah, Allah masukkan dia ke dalam tanah, Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah. Kemudian dia meronta-ronta dan merasakan penderitaan sampai hari kiamat, naudzubillah. Ya, ini adalah balasan ya yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sombong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah amsala dzar yata'uhum annas. Nanti orang-orang yang jabbar, ya, yang jabbar ini adalah orang-orang yang berbuat sewenang-wenang. Jabbar ini artinya orang yang berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya. Wal mutakabbirun, dan juga orang-orang sombong, mereka dibangkitkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, amsala dzar, ya, serupa dengan semut-semut yang kecil. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang sombong juga. Orang-orang yang suka sombong di dunia, ya, bahkan dengan kekuasaannya dia merasa tinggi dan berbuat zalim kepada sesama. Balasannya apa? Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka, ya, sebagai atau dalam ukuran seperti semut yang paling kecil. Yata'uhumun nas, yang diinjak-injak oleh manusia. Al jaza' binsil amal. Ya. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ketika seseorang itu di dunia dia merasa sombong, merendahkan orang lain, bahkan dengan kewenangannya tersebut dia melakukan kedoliman kepada sesama, nanti di akhirat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan, ya, seperti semut yang paling kecil. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, manusia pun menginjak-injaknya. Kamu nginjak-injak manusia selama di dunia, hati-hati, di akhirat nanti kamu yang akan diinjak-injak. Demikian peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, orang yang punya kewenangan, orang yang punya kekuasaan, kemudian dia merasa sombong, tidak peduli dengan orang lain, dia injak-injak manusia dengan kewenangan dan kekuasaannya, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dia. Ya, kamu di dunia punya kekuasaan yang luar biasa, tapi di akhirat nanti kamu akan jadi semut yang kecil yang bahkan, ya, sulit menghindari injakan manusia, diinjak-injak oleh manusia. Allah Maha Adil, Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir. Kalau ada orang yang berbuat sewenang-wenang kepada kita, ada orang yang bersikap sombong kepada kita, menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya kepada kita, tunggulah nanti pembalasan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Orang-orang sombong ini akan dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diinjak-injak oleh manusia. Na'udzubillah. Wa qala ba'dus salaf, awwalu dzanbin usyallahu bihi al-kibr. Sebagian salaf mengatakan dosa pertama, ya, yang Allah itu didurhakai dengannya, yaitu adalah kesombongan. Jadi dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala itu didurhakai dengan dosa tersebut, ya, adalah kesombongan. Jadi ini adalah dosa pertama. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami mengatakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian di hadapan Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia enggan dan merasa sombong. Ini adalah dosa pertama di mana Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh iblis, laknatullah alaih. Ini yang lain mati lampu nggak, Mas? Apa saya aja yang mati lampu? Sebentar.
Baik. Kita lanjutkan insya Allah. Jadi dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala itu didurhakai, yakni dengan kesombongan. Ketika iblis laknatullah alaih ya diperintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, kemudian dia tidak mau. Ya, aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Baik. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, ini poin yang penting sekali. Faman istakbara 'alal haq kama fa'ala iblis lam yanfa'hu imanuhu. Maka barang siapa yang sombong terhadap kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, maka ya imannya tidak memberikan manfaat kepadanya. Jadi pengakuan dia sebagai orang yang beriman ini tidak memberikan manfaat kalau diiringi dengan kesombongan. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kibru safhul haq wa ghamsun nas. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, beliau menyebutkan tentang definisi kesombongan menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesombongan itu adalah menganggap remeh kebenaran dan merendahkan manusia. Wa fil lafdin li Muslim, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Dalam lafadznya Imam Muslim ya disebutkan bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi ini definisi sombong. Jadi sombong itu bukan seseorang mengenakan pakaian yang baik, mengenakan pakaian yang bagus, bukan. Tapi kesombongan itu adalah ya seseorang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dalam surat Luqman ayat yang ke-18 Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, jadi karakter yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang yang menyombongkan diri dan membanggakan dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan ya dan kesombongan atau keagungan itu adalah sarungku. Ya, keagungan itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku. Maka barang siapa yang berusaha mencopotnya atau merebutnya dariku, maka aku akan lemparkan dia ke dalam neraka. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa yang berhak untuk menyandang keagungan dan kesombongan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kesombongan itu tercela bagi makhluk. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah, sehingga dia layak untuk mendapatkan ya predikat keagungan dan juga kebesaran. Ya, dia berhak untuk mendapatkan keagungan dan kesombongan, bukan predikat yang berhak untuk dipakai oleh makhluk. Makhluk sama sekali tidak punya hak untuk menyandang ya predikat kesombongan tersebut. Jadi kesombongan itu adalah perhiasannya Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lemparkan dia ke dalam neraka.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbiha." Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, surga dan neraka berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqalatil jannah, ya, surga mengatakan, "Ya Rabbi, ya, mali yadkhuluni ad-du'afa." Ya Rabbi, mali yadkhuluni du'afa'un nas wasaqtuhum. Wahai Rabbku, ada apa denganku? Yang masuk ke dalamku, yakni ke dalam surga, adalah orang-orang lemah di kalangan manusia dan orang-orang rendahan. Jadi di sini disebutkan, ya, bahwa surga mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang masuk ke dalam surga ini kebanyakannya adalah kaum du'afa, orang-orang lemah dan juga orang-orang rendahan. Wa qalatin nar, adapun neraka dia mengatakan, ya, uthirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Ya, wahai Rabbku, aku dibuat kenyang. Ya, aku telah dibuat kenyang dengan orang-orang, ya, yang berbuat zalim dan orang-orang yang sombong. Nah, maksud dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, di sini diungkapkan apa yang menjadi isi surga dan isi neraka. Yang menjadi isi surga ternyata apa? Mayoritasnya adalah kaum du'afa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Adapun isinya neraka adalah jabbarin, orang-orang yang punya kewenangan, orang-orang yang punya kekuasaan, tapi dia menyalahgunakan kekuasaannya, berbuat zalim. Wal mutakabbirin, dan juga yang menjadi isi neraka adalah orang-orang yang sombong, naudzubillah. Jadi ini, ya, menunjukkan keburukan sikap sombong. Ya, orang-orang yang sombong dia nanti akan menjadi, ya, penduduk api neraka, naudzubillah. Lalu Allah berfirman, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83 Allah mengatakan, inilah surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, atau inilah negeri akhirat, yang dimaksudnya adalah surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, ya, naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami jadikan surga tersebut, surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia. Artinya Allah sediakan surga itu, ya, bagi orang-orang yang tawadhu, bagi orang-orang yang rendah hati, bukan orang-orang yang sombong. Wala fasada, dan tidak ingin untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini adalah isinya surga. Isinya adalah orang-orang yang tawadhu. Isinya orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di dunia. Dan juga dia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya, inilah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-18, "Wala tusa'ir khadzaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ya, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Maksudnya di sini janganlah kau palingkan wajahmu karena sombong. Ketika melihat orang, ya, menganggap orang tersebut rendah, kemudian dia palingkan wajahnya. Ya, jangan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan. Ya, dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang sombong dan berbangga diri. Ya. Jadi orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memaparkan tafsir dari wala tusair khadzaka linnas. Jangan kau palingkan pipimu, artinya la tumillu, ya, la tumillu khadzaka linnasi mu'ridan mustakbiran. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia, berpaling dari mereka karena kesombongan.
Jadi berpaling dari manusia, tidak mau melihat wajah manusia karena sombong, karena merasa dirinya lebih tinggi. Jangan, ini karakter orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala segerakan balasan bagi orang-orang yang sombong. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan bagi orang-orang yang sombong. Disebutkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dengan tangan kanan, tapi dia menolak apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sombong. Mari kita simak kisahnya, apa yang terjadi pada orang tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa, beliau mengatakan, akala rajulun inna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bishimalihi, dengan tangan kirinya. Dia makan dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut. Qul biyaminik. Makanlah engkau dengan tangan kananmu. Ya, Nabi SAW menegur orang tersebut untuk makan dengan tangan kanan. Ya, yang makan dengan tangan kiri itu syaitan. Makan dengan tangan kanan. Qala la astati. Kemudian orang itu mengatakan, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Ya, maksud la astati, saya tidak bisa ini bukan karena memang dia tidak bisa. Ya, disebutkan oleh Salamah bin Al-Aqwa, ma manahu illa kibr. Ya, yang mencegahnya untuk makan dengan tangan kanan adalah kesombongan. Nggak terima dia itu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ya, kesombongan merupakan penghalang seseorang dari kebenaran. Orang ini salah, ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi gengsi dia untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ya, nggak mau. Makanya kata Salamah bin Al-Aqwa, ma mana'ahu illal kibr. Tidaklah yang mencegah dia dari makan dengan tangan kanan, melainkan kesombongan. Qala lastata'. Maka Nabi SAW mengatakan, selama-lamanya engkau tidak akan mampu. Fama rafa'aha illa fi ba'd. Maka setelah itu dia tidak lagi bisa mengangkat tangan kanannya tersebut ke mulutnya. Nggak bisa lagi tangan kanannya dipergunakan untuk makan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang sombong ini terkadang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman baginya. Langsung Allah balas dengan kontan. Ya, ketika diperintah oleh Nabi SAW makan dengan tangan kanan, nggak bisa, saya nggak bisa. Makan tangan kiri aja. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala nggak bisa lagi dia mengangkat tangan kanannya. Ini terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya hati-hati kita. Hati-hati kita jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas kesombongan kita. Ya, jadi kalau terlintas ada kesombongan pada diri kita, segera bertobat ya, segera istighfar. Jangan sampai kemudian ya Allah balas kita ya dengan keburukan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utulin jawadhin ya mustakbirin. Tidakkah kalian ingin aku kabarkan tentang penduduk neraka? Ya, penduduk neraka itu adalah kullu utul. Setiap orang yang utul. Utul ini kata para ulama artinya orang yang keras dan kaku dalam segala perkara. Keras dan kaku dalam segala perkara, ya. Orangnya sangat keras hati. Demikian juga bersikap keras kepada orang lain. Ya, jadi ini isinya neraka adalah orang-orang semacam ini. Qala jawadhin. Demikian juga orang yang jawad. Jawad artinya orang yang suka berjalan dengan angkuh. Kalau jalan dia angkat wajahnya. Enggak lihat kanan, enggak lihat kiri, enggak menyapa kanan, enggak menyapa kiri, enggak memberikan salam ke kanan dan kiri, jalan dengan angkuhnya. Ya. Ini termasuk penduduk neraka.
Kemudian mustakbir dan orang-orang yang sombong. Jadi inilah isinya api neraka. Orang-orang yang keras pada segala sesuatu, yang kasar pada segala sesuatu, kemudian juga cara berjalannya angkuh, serta orang-orang yang sombong. Mereka ini akan menjadi penduduk api neraka. Baik. Wa qala Umar bin Yunus al-Yamami, nabba'ana abi, nabba'ana Ikrimah bin Khalid annahu laqiya Ibnu Umar. Faqala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Al-Imam Az-Zahabi membawakan sanadnya kepada Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yakhtalu fi mishyatihi wa yata'azzamu fi nafsihi illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Tidaklah ada seseorang yang sombong dalam cara berjalannya. Tidaklah ada seseorang yang angkuh dalam cara berjalannya. Merasa dirinya agung, merasa dirinya besar. Melainkan dia nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah murka kepadanya. Ya, jadi tidak ada orang yang merasa sombong, ya, angkuh dia dalam berjalan dan merasa agung, merasa besar, kecuali nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bertemu dengannya dalam keadaan murka, naudzubillah. Hadza ala syarti Muslim. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Qala wa sahha min hadithi Abi Hurairah, dan telah sahih dari hadisnya Abu Hurairah. Awwalu thalathatin yadkhulunan nar. Di antara 3 golongan yang pertama kali masuk ke dalam neraka, amirun musallat, seorang pemimpin yang kejam, wa ghaniyun la yu'addi zakah, orang yang kaya tapi tidak mau membayar zakat, wa fakirun fakhur, dan orang yang miskin tapi sombong. Ya. Jadi sombong itu berjenjang-jenjang. Di antara sombong yang paling parah, ya, adalah sombongnya orang miskin. Karena pada hakikatnya dia tidak memiliki sesuatu untuk disombongkan, tapi dia berlaku sombong. Maka orang semacam ini termasuk salah satu dari 3 golongan yang awal-awal dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, naudzubillah. Fakirun fakhur. Orang yang fakir, orang yang miskin tapi sombong. Nah, kemudian beliau tutup pembahasan ini, ya, dengan sebuah ucapan yang indah dan menjadi peringatan bagi kita, terutama bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam ilmu. Ya, dalam ilmu. Kata beliau, qultu wa asyarrul kibri man takabbara 'alal ibadi bi ilmih. Hati-hati ini Bapak dan Ibu, peringatan dari Al-Imam Az-Zahabi ini patut kita cermati. Kata Al-Imam Az-Zahabi, dan sejelek-jeleknya kesombongan adalah orang yang sombong, orang yang takabur, ya, yang sombong kepada para hamba dengan ilmunya. Harusnya orang itu kalau dia berilmu itu semakin rendah hati. Ya. Semakin dia berilmu, semakin dia rendah hati, bukan semakin sombong. Makanya kenapa Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala sampai mengatakan bahwa orang yang berilmu atau sejelek-jeleknya kesombongan adalah kesombongannya orang yang berilmu. Karena harusnya orang yang berilmu itu, ya, dia menjadi rendah hati. Semakin banyak ilmunya, dia semakin rendah hati. Maka kalau ternyata yang terjadi sebaliknya, semakin dia berilmu, semakin dia sombong, maka pastilah orang ini adalah orang yang sangat buruk. Ilmu itu tidak mengubah dirinya. Ya, harusnya dia menjadi orang yang tawadhu, harusnya dia menjadi orang yang rendah hati dengan ilmunya tersebut, tapi ternyata apa yang terjadi, barakallahu fikum, dia malah menjadi sombong. Maka tidak lain dan tidak bukan orang ini merupakan orang yang jelek, orang yang sangat jelek, orang yang sangat buruk. Wa asyarrul kibri man takabbara 'alal ibadi bi ilmih. Dan sejelek-jeleknya kesombongan adalah orang yang sombong kepada para hamba dengan ilmunya. Ya. Jadi seburuk-buruknya orang yang sombong, kata Imam Az-Zahabi, adalah orang yang sombong karena ilmunya.
wa ta'azzama fi nafsihi bi fadilatihi. Dia merasa dirinya besar ya dengan keutamaan yang ada pada dirinya. Fa inna hadza lam yanfa'u ilmuhu. Maka orang-orang semacam ini pada hakikatnya ilmunya tidaklah memberikan manfaat sama sekali kepada dia. Fa inna man talabal ilma lil akhirah kasarahu ilmu. Maka sesungguhnya orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan membuat dia rendah hati. Ya. Para ulama ketika mereka mencari ilmu karena Allah, maka semakin bertambah ilmunya, dia semakin rendah hati. Ya. Wa khashiya qalbah, wa khashiya qalbah. Wa khashiya qalbuhu. Hatinya akan menjadi semakin khusyuk. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari kalangan para hamba adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Harusnya dia semakin berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastakanat nafsuhu. Kemudian dengan ilmunya dia akan merasa tenang. Wa kana ala nafsihi bil mirsad. Dia akan menjadi seseorang yang selalu mawas diri. Falam yaftur anha, tidak pernah merasa lemah. Bal yuhasibuha kulla waqtin wa yadhkufuha. Bahkan dia selalu melakukan introspeksi diri dan selalu dianugerahi dengan kecerdasan. Ini kalau memang dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan cahaya kepadanya. Ya, dia akan menjadi orang yang selalu melakukan introspeksi diri. Fa'in ghafala anha jamahat an tariqil mustaqim wa ahlakathu. Apabila dia melalaikan kerendahan hati, ya, maka jiwanya akan menyimpang dari jalan yang lurus dan dia akan mendapatkan kebinasaan. Jadi ketika ketawaduan itu hilang dari seorang penuntut ilmu, maka jiwanya pasti akan menyimpang. Ya. Maka ketika orang yang ya mencari ilmu tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan jiwanya akan menyimpang dari jalan kebenaran dan dia pun akan mendapatkan kebinasaan. Wa man talabal ilma lil fakhri war riyasah wa nadhara ilal muslimina syazran wa tahamaqa alaihim wasdara bihim fahada min akbaril kibr. Maka barang siapa yang mencari ilmu untuk bisa membangga-banggakan diri atau untuk mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, lalu dia ketika memandang manusia, dia memandang dengan pandangan yang menghina. Dia menganggap manusia sebagai orang-orang yang bodoh. Dia merendahkan manusia, fahadha min akbaril kibr. Maka ini merupakan dosa besar, ya, atau merupakan kesombongan yang paling besar. Ya, maka hati-hati. Ya, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini harusnya membuat kita semakin tawadhu. Ya, ketika orang membangga-banggakan dirinya, ya, membangga-banggakan ilmu yang ada pada dirinya dan menganggap rendah orang lain, yang demikian kata Al-Imam Az-Zahabi min akbaril kibr. Ini merupakan kesombongan yang paling parah. Ya, sebabnya tadi sudah kita sebutkan, harusnya orang itu kalau dia belajar dia akan menjadi sosok yang tawadhu. Tapi ternyata ya ilmu itu tidak mampu menundukkan hatinya. Tetap dia menjadi orang yang sombong, bahkan menjadi semakin sombong. Maka tidak lain dan tidak bukan orang ini merupakan orang yang paling jelek menurut Al-Imam Az-Zahabi. Karena ilmunya tidak berhasil menundukkan ketinggian hatinya. Kemudian beliau menutup ya pembahasan ini dengan membawakan hadis wala yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ya. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ya terdapat sebesar dzarrah, ya, sebesar semut yang paling kecil berupa kesombongan. Fala haula wala quwata illa billah. Dan segala upaya, daya dan upaya, tidaklah ada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah pembahasan karakter sombong atau sifat sombong yang dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi sebagai dosa besar yang ke-15. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjauhinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa menganugerahkan ketawadhuan kepada kita semua, menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong di hadapan manusia. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua. Ya, kami kembalikan ke moderator. Silakan, Mas.